Selamat pagi teman-teman, dan selamat pagi juga kepada Bapak Hairul Usman, SSI MPD, selaku dosen mata kuliah perkembangan peserta didik. Semoga kita dalam keadaan sehat. Dan saya juga tidak akan lupa untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen terhormat, yaitu Bapak Hairul Usman, SSI MPD, yang telah memberi kesempatan kepada saya dalam menyampaikan materi mengenai perkembangan fisik, perkembangan kognitif, dan perkembangan sosial. Sebelum saya akan memulai materi yang akan saya presentasikan, alangkah baiknya saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ria Jelita Kurniati Purba dari kelas Reguler D Universitas Negeri Medan. Saya selaku pembicara pada video tersebut akan memulai materi presentasi tersebut. Oke. Sebelum saya akan memulai materi pada presentasi tersebut, alangkah lebih baiknya kita mengerti apa itu perkembangan peserta didik. Perkembangan adalah perubahan yang terjadi pada sifat individu, sedangkan peserta didik adalah orang yang mau diajarkan mengenai perubahan dalam dirinya. Jadi dari situ kita dapat simpulkan bahwa perkembangan peserta didik itu adalah memiliki tujuan untuk tercapainya perubahan dalam diri individu. Oke, saya akan melanjutkan materi yang pertama, yaitu perkembangan fisik. Menurut Seifert dan Hofno, perkembangan fisik adalah perubahan-perubahan dalam tubuh, cara individu menggunakannya, serta perubahan dalam kemampuan fisik. Adapun perkembangan fisik pada anak-anak, yang pertama, anak yang baru lahir itu belum dapat melihat. Mereka hanya melihat benda-benda yang cenderung terang dan berwarna. Yang kedua, pendengaran anak itu memiliki ambang batas yaitu 10-20 desibel lebih tinggi dari orang dewasa. Makanya anak-anak tersebut cenderung sensitif. Yang ketiga, pendengaran lebih berkembang cepat dibandingkan penglihatan. Yang keempat, penciuman pada bayi berkembang secara pesat. Pada umur 7 hari, anak sudah mampu mengenal bau ibunya. Yang keenam, anak belum sensitif terhadap rasa sakit setelah ia dilahirkan. Adapun perubahan fisik yang terjadi. Yang pertama, perubahan pada berat badan. Pada anak usia 6 tahun, anggota tubuhnya itu relatif kecil, kepala dan perut relatif besar. Pada anak usia 12 tahun, terjadi peningkatan pada berat badan, dan gemuk bayi itu berubah menjadi kekuatan otot-otot. Pada masa remaja, berkisar dari umur 10-14 tahun, terjadi pertambahan berat badan, di mana pada laki-laki terjadi pertambahan berat badan sebesar 13 kilo, dan pada perempuan terjadi pertambahan berat badan sebesar 10 kilo. Yang kedua, perubahan tinggi badan. Pada masa anak di umur 6 tahun, terjadi perubahan tinggi badan, mengalami pertambahan berkisar antara 5-6% atau sekitar 46 inci. Pada usia 12 tahun, terjadi pertambahan tinggi badan berkisar 60 inci. Pada masa remaja, terjadi juga pertambahan tinggi badan. Pada perempuan umumnya berkisar antara 54-55 inci, dan pada laki-laki berkisar antara 59-60 inci. Yang terakhir adalah perubahan pada bentuk atau proporsi tubuh. Pada laki-laki itu terjadi tinggi badan, berkurangnya berat badan, struktur atau rupa wajah yang pada anak-anak berubah. Pada perempuan begitu juga. Adapun terjadi kematangan pada masa remaja, yaitu kematangan primer.
Kematangan primer yang terjadi pada laki-laki adalah terjadinya mimpi basah. Kematangan primer terjadi pada perempuan adalah terjadinya menstruasi. Dan ada juga kematangan sekunder. Kematangan sekunder pada laki-laki adalah tumbuhnya kumis, janggut, jakun, bahu dan dada melebar, suara yang gebas. Sedangkan pada perempuan, pinggul dan payudaranya membesar. Suara pada umumnya halus. Adapun permasalahan fisik pada remaja. Yang pertama, adanya kecanggungan dalam lingkungannya. Yang kedua, ada sikap untuk melawan. Yang ketiga, suka bereksperimen. Yang keempat, suka bereksplorasi. Yang kelima, memiliki banyak bualan, candaan. Dan keenam, cenderung membentuk kelompok. Oke, saya akan melanjutkan materi yang kedua mengenai perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif. Kognitif berasal dari bahasa Inggris yaitu cognition, yang artinya mengetahui. Atau dalam bahasa Indonesia itu kognisi atau suatu kegiatan atau proses dalam memperoleh pengetahuan. Adapun ciri-ciri berpikir menurut Jean Piaget ada 4. Yang pertama, sensorik motor. Berkisar antara umur 0 sampai 2 tahun. Memiliki ciri-ciri dunia terbatas, belum mengenal bahasa, serta belum memiliki pemikiran. Yang kedua, pra-operasional. Berkisar antara umur 2 sampai 7 tahun. Di mana memiliki ciri-ciri pemikiran yang egosentris, pemikiran yang didominasi oleh persepsi. Yang ketiga, operasional konkret, berkisar antara umur 7 sampai 11 tahun. Memiliki ciri-ciri mampu bersifat konkret serta mampu berpikir konvensional. Yang keempat, operasional formal. Terjadi pada umur 11 tahun ke atas. Memiliki ciri-ciri mampu membuat hipotesis, mampu berpikir proporsional, serta mampu berpikir secara umum. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kognitif, yaitu faktor keturunan atau genetik, faktor lingkungan, faktor pembentukan, faktor kematangan, faktor minat dan bakat, serta faktor kebebasan. Dan adapun juga cara-cara untuk meningkatkan kognitif melalui media pembelajaran. Ada 3, yaitu media visual, yaitu media pembelajaran dilakukan dengan dalam bentuk video. Yang kedua, media audio, yaitu media pembelajaran yang dilakukan dengan dalam merekam suatu pembelajaran. Yang ketiga, media audiovisual, yaitu gabungan antara media pembelajaran visual dan audio. Selanjutnya adalah materi mengenai perkembangan emosi. Emosi adalah pengalaman afektif yang disertai dengan penyesuaian diri dalam individu tentang mental dan fisik yang terwujud dalam suatu tingkah laku yang tampak. Adapun fungsi dari emosional tersebut, yaitu untuk mengungkapkan suatu keadaan seseorang mengenai kebutuhan dan perasaannya. Jenis-jenis emosi seperti cinta, kasih sayang, cemburu, takut, cemas, dan lain-lain. Emosi ini dikelompokkan menjadi 2 macam. Yang pertama, emosi sensoris, yaitu emosi yang ditimbulkan dari luar lingkungan, seperti rasa kedinginan, lapar, kenyang, lelah, dan lain-lain. Dan emosi psikis, yaitu emosi yang berasal dari kejiwaan, seperti perubahan intelektual, perubahan sosial, perubahan susila, perubahan keindahan, dan perubahan ketuhanan. Adapun ciri-ciri emosi
pada remaja usia 12-15 tahun, seperti anak cenderung murung. Dan kedua, anak bersikap tidak toleran. Ketiga, anak bersikap membenarkan segala pendapatnya. Dan keempat, anak cenderung memberontak untuk menutupi kekurangan percaya dirinya. Dan kedua adalah, adapun ciri-ciri emosional pada remaja usia 15-18 tahun. Seperti yang pertama, adanya perilaku pemberontak. Yang kedua, seringnya terjadi konflik dengan orang tua akibat meningkatnya kebebasan. Yang ketiga adalah mulai memikirkan masa depannya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi emosi individu, seperti hubungannya dengan teman-temannya, sekolah, lingkungan barunya, faktor belajar, keadaannya, serta perubahan fisiknya. Sekian dari hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan dalam tutur kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.